Jadi jangan sedih kalau Anda tuh berbeda dengan orang lain, dipisahkan. Mereka masih bisa dugem, Anda tidak. Mereka bisa menuruti hawa nafsu, Anda memisahkan diri daripada perbuatan-perbuatan mereka atau pergaulan mereka yang buruk. Biasanya saya mau katakan, barang-barang yang berharga adalah barang-barang yang dipisahkan daripada barang-barang yang kurang berharga. Yang ketiga, keuntungan kalau kita melayani Tuhan, menjaga diri kita, menjaga hidup kita, supaya tidak tergelincir, jatuh. Karena Anda melayani Tuhan, maka Anda dapat menjaga perkataan, sikapmu dan perbuatan. Waktu Anda melayani, Anda tuh akan dilihat dari segala mata penjuru angin. Seperti ikan dalam akuarium yang bisa dilihat dari atas, dari bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Nah, demikian waktu kita melayani, Anda tuh dilihat oleh orang-orang sekelilingmu. Coba kalau Anda tidak melayani, Anda akan lepas kontrol, lepas kendali. Saya kalau tidak melayani Tuhan, mungkin saya udah bercerai sama istri dan hidup di dalam dosa lagi. Saya melihat teman-teman yang melayani Tuhan, mereka yang tadinya merokok jadi berhenti merokok, yang tadinya judi jadi berhenti berjudi, yang tadinya suka minum-minuman berhenti minum-minuman, yang tadinya dulu main perempuan jadi berhenti main perempuan. Betapa indahnya kalau kita tuh bisa melayani Tuhan, membuat kita terjaga, hidup dalam kebenaran, jadi saksi, jadi berkat. Keluarga kita senang, hidup kita berubah. Bahkan juga kita di tempat pekerjaan juga bisa jadi terang. Mempersembahkan tubuh artinya dikhususkan atau dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan sedih kalau Anda tuh berbeda dengan orang lain, dipisahkan. Mereka masih bisa dugem, Anda tidak. Mereka bisa menuruti hawa nafsu, Anda memisahkan diri daripada perbuatan-perbuatan mereka atau pergaulan mereka yang buruk. Biasanya saya mau katakan, barang-barang yang berharga adalah barang-barang yang dipisahkan daripada barang-barang yang kurang berharga. Coba lihat barang-barang obral, itu siapa saja bisa pegang. Dan dipisahkan, dicampur aduk, tidak tertata. Berbeda dengan barang yang dikhususkan, yang dipisahkan, yang ditaruh di tempat spesial. Bahkan sebagian besar juga dikunci. Dan kalau kita pengen lihat, kita harus minta tolong penjaga toko untuk membukakan lemarinya. Dan kalau kita pegang barang itu, kita harus pakai sarung tangan. Tidak bisa sembarangan pakai tangan biasa. Berarti semakin Anda bisa menyucikan dirimu dari dosa dan hawa nafsu, maka semakin Tuhan akan pakai Anda untuk perkara-perkara mulia. Jadi kunci dipakai Tuhan bukan pandainya kita berbicara, bukan pinternya kita punya intelektual atau pengalaman jam terbang yang berkualitas atau jam terbang yang banyak. Tapi justru kunci untuk bisa dipakai Tuhan, Anda bisa memisahkan diri Anda dari hal-hal yang kotor dan najis. Mungkin Anda berkata nggak bisa. Saya katakan kepada saudara semua, Musa bukan orang yang pandai berbicara, tapi karena dia mau dipisahkan dari Mesir. Mesir bicara tentang kehidupan dunia. Akhirnya Musa dipakai Tuhan begitu luar biasa, melakukan mujizat yang spektakuler dan menjadi orang yang paling lemah lembut. Jadi kita belajar fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan menantang kita mempersembahkan anggota tubuh untuk kemuliaan nama Tuhan.